Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yaitu tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Nah, ini satu kalimat yang singkat dari ucapan Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tapi kalimat yang singkat ini adalah sangat menentukan. Mengapa saya katakan sangat menentukan? Karena Paulus sadar ya manusia ini tidak hidup tanpa doa. Artinya manusia tanpa doa berarti tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa doa berarti manusia hanya hidup dengan kesia-siaan tanpa doa. Ya tanpa doa manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Ya artinya di sini Paulus mau mengajarkan bahwa tetaplah berdoa itu berarti sesuatu yang bukan saja perlu tapi sangat penting. Sangat penting. Nah, ternyata bukan saja Paulus yang mengajarkan tentang berdoa, tetaplah berdoa, tetapi juga Tuhan Yesus sendiri. Dialah manusia, tetapi lalu juga Tuhan mengajarkan kita berdoa. Saya masih teringat sekali salah satu ya pengikut atau murid Yesus memohon kepada Yesus supaya diajarin berdoa. Ya, dikatakan Tuhan ajarlah kami berdoa. Ada dua hal yang perlu kita tanya di sini. Mengapa muridnya meminta diajarin berdoa? Lalu yang kedua, Yesus mengabulkan permohonannya. Mengapa Yesus mengabulkan permohonan itu? Mereka diajarin berdoa. Jika engkau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Artinya, murid ini memahami bahwa doa itu adalah kebutuhan. Demikian juga Yesus mau mengajari mereka berdoa karena doa itu adalah kebutuhan. Jadi bukan kewajiban. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di hari-hari ini yang kita lalui, bahkan yang sudah akan kita lalui ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua masih dalam misteri ataupun rahasia. Ya. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Semua kita tidak tahu. Atas dasar ketidaktahuan inilah yang membuat kita termotivasi untuk mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan berdoa. Jadi doa itu bukan suatu kewajiban. Doa itu bukan suatu liturgi. Doa itu bukan suatu aturan. Ataupun sesuatu yang wajib dilakukan oleh karena bagian dari agama. Doa itu bukan berarti diatur ya oleh apa? Oleh diri kita sendiri, tapi doa itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Ada yang viral ya di daerah tertentu ada masuk agama lain karena di agama lain itu katanya dalam satu hari 5 kali berdoa. Sementara orang Kristen doanya ya hanya hari Minggu saja sekali berdoa. Sehingga dengan cara itu orang meyakinkan kalau kami berdoa satu hari 5 kali, tapi kalian berdoa hanya hari Minggu saja. Masuk akal bagi orang ini karena memang dia orang Kristen mungkin belum memahami kekristenan, belum memahami siapa Yesus, belum memahami tentang doa, masuk akalnya. Sehingga ikutlah dengan agama itu. Itu luar biasa. Ini akibat dari pemahaman yang salah tentang doa. Orang Kristen berdoa itu bukan saja hanya 5 kali. Bahkan berkali-kali. Inilah yang akan kita lihat nanti bersama-sama kasih Tuhan. Tapi akan kita baca dulu satu firman Tuhan. Ya, selain di 1
1 Tesalonika 5:17. Maaf suara saya agak baru mungkin karena sudah beberapa hari 1 minggu full ada terus penyampaian firman Tuhan termasuk kemarin juga. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kita melihat satu firman Tuhan yang ada di Matius 7 ayat 7 saja, ayat 7 sampai 8. Nanti ayat 11, 10, 11 akan menyusul ya. Firman Tuhan berkata demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Ayat ini seringkali digunakan oleh hamba Tuhan atau kita sendiri untuk meyakinkan diri kita tentang doa. Bahwa apa yang kita minta akan diberikan. Apa yang kita cari akan kita dapat. Apa yang kita ketok pintu akan kita katakan akan dibagikan bagi kita dan semuanya. Pintu akan dibukakan bagi kita. Artinya, apapun yang kita minta kepada Tuhan, ya, apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Apakah benar demikian? Ya, mari kita perhatikan bersama-sama. Hal yang pertama yang perlu kita pahami, sesuai dengan nas pembacaan kita di 1 Tesalonika 5:17 dan juga Matius 7, ucapan Yesus bahwa berdoa itu adalah suatu perintah. Berdoa itu adalah suatu perintah. Kalau itu perintah berarti itu kehendak Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan tentunya adalah menjadi sesuatu yang harus kita taati. Harus kita kerjakan, kita lakukan. Jadi sekali lagi berdoa itu bukan karena perintah manusia. Berdoa itu bukan perintah agama. Berdoa itu bukan karena satu liturgi kewajiban, tapi berdoa itulah perintah. Karena itulah perintah, itu kehendak Tuhan, berarti itulah kebutuhan kita. Kalau kewajiban bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi kalau kebutuhan, maka kita harus pasti mengerjakan melakukannya. Jadi doa itu bukan sekadar sesuatu yang diizinkan, tetapi merupakan sesuatu yang diperintahkan. Karena itu, tidak berdoa merupakan suatu dosa. Ya, selama ini kita tahu kalau melakukan kejahatan, bohong, ya, atau ya berdusta dan yang lain sebagainya, baru itu dosa. Berzina, baru dosa. Ternyata kalau kita tidak berdoa, itu dosa. Mengapa? Karena itu perintah sesuatu yang kita lakukan. Nah, ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, berarti dosa. Ya, nanti dibuka dalam 1 Samuel 12 ayat 23. Jadi ada orang-orang yang menganggap doa itu tak ada gunanya. Mengapa? Karena berdoa atau tidak berdoa ya tetap aja bisa makan. Nggak ada bedanya. Ya. Nah, orang yang tidak berdoa juga diberi makan. Bahkan lulus ujian dan sebagainya. Orang tidak berdoa pun bisa pintar, bisa cerdas. Orang yang tidak berdoa kebutuhan pun bisa diberikan. Nah, ada yang demikian makanya dia tidak mau berdoa, malas berdoa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan. Mengapa ada orang tidak berdoa tapi dapat makan, bisa minum, kebutuhannya bisa tercukupi. Nah, ini ada beberapa hal. Pertama, ya, dalam hal ini dua hal yang perlu kita perhatikan. Dalam hal jasmani, memang ada kemungkinan orang yang tidak berdoa pun akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mengapa? Karena kasih Tuhan. Ya. Tetapi kita tetap harus membedakan antara pemberian Tuhan sebagai pencipta kepada manusia yang ciptaannya dan pemberian Tuhan sebagai Bapa kepada anaknya. Tuhan itu pencipta. Maka Tuhan akan memberikan kepada ciptaannya yaitu manusia apa yang dibutuhkannya. Ya, dia akan berikan. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya menerima hal itu. Tapi bagi kita pencipta itu kita panggil sebagai Bapa, kita anak-anaknya.
Yesus yang mengajarkan kita berdoa sehingga kita punya hubungan yang baik dengan Bapa. Maka kita melihat doa itu antara hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Yesus. Inilah yang membedakan doa itu dengan orang yang tidak berdoa. Ya, tidak berdoa. Nah, jadi dalam hal rohani, itu tadi dalam hal jasmani, dalam hal rohani, orang yang tidak meminta akan bisa dikatakan menerima. Ya. Kita perhatikan sini, sekali lagi dalam hal rohani, orang yang tidak minta tidak akan menerima. Misalnya, di dalam hal pengampunan dosa. Kalau kita tidak berdoa dan mohon pengampunan dosa kepada Tuhan dan mengatakan tidak akan pernah ada pengampunan, maka berarti kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Jadi Bapak Ibu sekasih Tuhan, berdoa ada gunanya dan kita diperintahkan untuk berdoa. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, seberapa banyak kita berdoa? Hanya karena waktu doa fajar saja, atau karena waktu mepet saja, atau karena waktu ada persoalan masalah saja, kita berdoa? Tentu tidak. Itu. Berarti kita harus melakukan doa itu karena perintah, karena kehendak Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, tetaplah berdoa, berarti berdoa itu harus tekun. Dari ayat 7 sampai 10 yang sudah kita baca tadi, kita perhatikan, ada kata-kata yang menarik di situ. Ada 3 kata yang luar biasa, yaitu kata mintalah, carilah, ketoklah. Ini dalam bentuk present imperatif. Dalam bahasa Yunani ada 2 bentuk perintah, yaitu aorist imperatif. Ya, ini adalah perintah yang hanya perlu dilakukan 1 kali. Ada yang perintah yang dapat hanya dilakukan 1 kali. Misalnya Yohanes 2 ayat yang ke-7. Ya. Nah, minta tolong ada 1 orang baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Silakan. Silakan. Ada yang punya Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 7, baca dengan singkat. Yang dari asrama saja. Halo? Yohanes 2 ayat 7 beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu pada mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ya, nah ini kita perhatikan, ini adalah mujizat yang terjadi ya di pernikahan di Kana ya. Yesus berkata kepada pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, kita perhatikan di sini. Ini tidak pernah terulang lagi. Dan ini yang 1 kali pada peristiwa itu. Jangan ini dibuat menjadi suatu doktrin. Untuk sekarang ini. Kalau kita kekurangan air di rumah. Ya. Lalu kita hanya berdoa dengan cara seperti ini. Tidak akan pernah terjadi. Karena itu hanya terjadi pada saat peristiwa itu dan ada maksud Tuhan. Ya. Kalau kita kehabisan beras, ya beras, lalu kita hanya berdoa, ya tidak akan pernah terjadi. Lalu beras tiba-tiba datang gitu kan, jatuh dari langit. Nah ini hanya peristiwa ini saja, ini seringkali disalahgunakan orang. Ya, kemarin ada seorang bapak ya kesaksian ketika kami berkunjung ke mana yatim piatu ya, ya maksudnya panti asuhan ya, panti asuhan. Ada seorang bapak cerita tentang apa? Ya, mujizat katanya begitu yang luar biasa. Mujizat itu apa? Ya, yaitu ada seorang hamba Tuhan membangun suatu pelayanan, modalnya hanya 50 juta, tapi membangun di atas 900 hektar. Ya, 900 hektar. Ini benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi secara logika manusia,
Ya, boleh saja orang tidak percaya, ya. Dan uang itu ditaruh dalam satu kotak, ya. Setiap ada kebutuhan untuk membeli bahan bangunan, diambil beli masuk, dimasukkan bonnya ke dalam kotak itu. Berkata bahwa uang itu tidak pernah habis, padahal sudah banyak yang dibeli, sudah banyak yang dibangun dengan uang itu. Lalu setelah bangunan itu selesai, dia buka kotak itu, bon banyak, uang yang 50 juta masih tetap utuh. Wow, luar biasa. Ini benar atau tidak kembali kepada orang yang bersaksi itu. Mungkin bisa saja terjadi, tapi saya sendiri ya tidak masuk logika. Memang kadang-kadang tidak masuk logika, bisa saja terjadi. Ya, luar biasa. Bonnya numpuk di kotak itu dan uang 50 masih utuh, tapi sudah selesai pembangunan. Wow, kalau seperti ini terjadi di Kataros, mantap sudah. Kan gitu ya. Ya, kita punya kampus yang lebih besar kan gitu. Bapak Ibu kasih Tuhan, sesuatu mujizat, ada sesuatu yang bisa hanya terjadi dan tidak pernah terulang. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Hanya satu kali. Ya. Nah, lalu kita perhatikan dalam hal berdoa ini ada kata present imperatif. Artinya apa? Perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus. Yang harus dilakukan secara terus-menerus. Itu contoh Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 kita pasti tahu ayat itu. Terutama ayat B. Hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan kalimat itu kalimat yang disebut dengan present imperatif. Artinya apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak cukup hanya satu kali. Itu harus terjadi terus-menerus. Satu kali itu ketika kita percaya terima Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita karena karunia Tuhan, itu terjadi satu kali saja. Maka tidak ada orang terima Yesus berkali-kali, terima Roh Kudus berkali-kali. Hanya satu kali. Ya, tetapi orang yang siapa yang dapat dipenuhi Roh Kudus? Mereka yang sudah didiami Roh Kudus. Maka dipenuhi Roh Kudus itu terjadi berkali-kali. Ya, akan nanti ada satu topik tertentu. Dipenuhi Roh Kudus itu artinya dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, Roh Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita perhatikan dalam dari Matius 7 ayat 7 tadi itu, present imperatif itu, berarti apa? Kita harus berdoa terus-menerus. Kita harus terus-menerus berdoa, artinya tekun di dalam doa. Nah ini, apakah kita ini sudah orang atau hamba Tuhan, mahasiswa atau siapapun kita adalah orang yang tekun dalam berdoa. Nah, jadi doa kita itu bukan hanya satu kali, doa kita itu bukan hanya 5 kali. Berkali-kali. Bahkan doa itu napas hidup kita. Selama kita bernapas, selama kita berdoa. Tidak pernah berhenti berdoa. Memang ada doa di mana kita menyiapkan waktu khusus. Ya, doa pribadi, sate, ya saat teduh pribadi, di sana ada doa, ada pujian penyembahan, ada pengakuan dosa, ada pengucapan syukur, ada permohonan, dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, mendengarkan firman-Nya. Kita atur, mungkin itu bangun pagi, mungkin itu di siang hari, ataupun malam hari sebelum kita tidur. Kita berdoa. Dalam perjalanan, sedang kita mengerjakan sesuatu, kita minta hikmat dari Tuhan. Jadi doa itu nggak terhitung. Jadi nggak boleh diatur doa itu hanya 3 kali, 5 kali. Sekalipun Daniel mengatakan dia 3 kali sehari berdoa. Bukan berarti itu suatu aturan yang baku. Itu menunjukkan ketekunan dari Daniel dalam hal berdoa. Jadi jangan itu dibuat menjadi sesuatu aturan. Oh, dalam satu hari itu hanya 3 kali berdoa. Tidak. Setiap saat kita berdoa. Bapak Ibu sang kasih Tuhan. Dengan 2 hal ini, kita tahu doa itu adalah perintah. Doa itu harus dilakukan dengan tekun. Maka pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita perhatikan ayat yang ke-10 sampai 11. Ini ada dibandingkan dengan Lukas 11 ayat 13. Kalau kita perhatikan dikatakan firman Tuhan berkata demikian.
jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Luar biasa. Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berdoa. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat sekali lagi. Disebutkan di kalimat ini, ya ucapan Tuhan Yesus ini yang tadi katakan apa? Di situ ada kata Roh Kudus. Ya, kata Roh Kudus. Ya, dalam bahasa Yunaninya ini tanpa menggunakan definit artikel D. Artinya apa? Ya, artinya apa? Nah, ada berapa pemahaman atau penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ini betul-betul Roh Kudus, yaitu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Tetapi hanya berlaku untuk zaman itu saja. Zaman itu, mintalah maka Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Karena pada saat itu kan belum terjadi pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, belum. Yang seperti yang dijanjikan oleh Nabi Yoel dan juga Yeremia dan yang lain, belum terjadi. Tapi bisa minta Roh Kudus pada saat itu, maka diberikan. Ada tafsiran mengatakan demikian. Jadi pada zaman itu, setiap orang percaya kepada Kristus pasti sudah menerima Roh Kudus sehingga tidak perlu lagi meminta. Ya. Nah, ini berarti kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Itu ada tafsiran yang mengatakan demikian. Tapi ada juga yang mengatakan Roh Kudus itu adalah benar Roh Kudus, tapi ini menunjukkan semua hal yang baik, menunjukkan yang terbaik. Ada di bukunya William Hendrickson, ya, dikatakan di sini, ini versinya. Matius ini mengatakan apa? Pemberian yang baik, pemberian yang baik. Nah, sementara versi Lukas mengatakan apa? Roh Kudus. Jadi ada dua hal. Tapi apakah hal ini yang bertentangan? Tentu tidak. Kedua hal ini sesuai dan sangat sempurna. Sangat sempurna. Karena ya, bukankah Roh Kudus itu adalah pemberian yang terbaik dari semua yang baik? Wow, luar biasa. Jadi pemberian yaitu tentang Roh Kudus itu adalah pemberian yang baik di atas semuanya. Mengapa? Ketika kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, itu pemberian yang terbaik yang menentukan kehidupan kita hari ini, esok, untuk selamanya. Karena Roh Kudus itulah yang memperkenalkan seseorang kepada Yesus. Karena Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada Yesus. Karena Roh Kudus itulah yang buat kita percaya dan mengikuti Yesus dengan setia. Dan mampu mengerti rencana dan kehendak Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya orang tanpa Roh Kudus tidak akan pernah menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak akan pernah tanpa pekerjaan Roh Kudus. Itu pemberian yang terbaik. Luar biasa. Dengan Roh Kudus ini kita mengerti rahasia-rahasia dari Tuhan yang tadinya tertutup bagi kita, bahkan tertutup bagi manusia yang tidak percaya, tapi terbuka bagi kita. Bukankah itu pemberian yang terbaik? Luar biasa. Nah, ini harus kita syukuri. Kalau Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, yaitu pemberian yang terbaik, ini jelas dari sudut pandangnya Tuhan, bukan dari sudut pandangnya manusia. Kalau dari sudut pandangnya manusia, yang terbaik itu apa yang memuaskan hatinya, apa yang memuaskan keinginannya. Makanya Yakobus juga dan Paulus mengatakan ketika kita berdoa, jangan berdoa untuk hawa nafsu, untuk keinginan kita, tapi berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berdoa itu adalah harus berdoa sesuai dengan pandangan Tuhan, bukan pandangan kita. Ya, pandangan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan ketika kita berdoa, berdoalah dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas. Dan ketika kita berdoa, berdoalah dengan ketulusan hati. Berdoalah dengan kesungguhan. Berdoalah dengan kerinduan. Pemazmur juga mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari renungan hari ini kita memahami ya 3 hal. Tetaplah berdoa. Mengapa? Karena berdoa adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita taati, kita lakukan sebagai napas hidup kita. Berdoalah dengan tekun. Ya, jangan sampai kita ya malas berdoa,
apalagi ketika ada tantangan, hambatan, ataupun mungkin segala sesuatu kita miliki, sehingga tidak membuat kita semangat berdoa. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita harus berdoa. Tekunlah berdoa. Makanya kita ada doa Fajar ini, udah 1 tahun. Ya, sudah 1 tahun. Nah, tahun nanti saya coba cek dulu ulang tahun RPKM doa Fajar itu kapan, gitu ya. Ya, nah itu. Nanti saya lihat dulu. Yang pasti sudah, sepertinya sudah 1 tahun. Karena kasih Tuhan, kalau kita tetap berdoa, lalu tetap tekun berdoa, maka pasti kita mendapatkan yang terbaik. Roh Kudus diberikan yang terbaik. Bahkan Yesus anak Allah pemberian yang terbaik, yang sempurna. Dan hal yang lain Tuhan pasti berikan kepada kita. Itulah dikatakan oleh Rasul Paulus juga di kitab Roma pasal yang ke-8. Ya, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya mengasihinya, yang mencarinya, hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini memotivasi kita semakin ya tekun di dalam doa. Melalui doa Fajar ini kita hadir bukan karena perintah dari manusia, maksudnya bukan karena enggak enak nanti ditegur. Ya, memang seperti ini pagi ini enaknya apa? Tidur. Ya. Lalu kita bisa melihat contoh dari Yesus. Pagi-pagi benar, Yesus sudah datang dan berdoa ya kepada Bapaknya. Pagi-pagi benar. Perkirakan pagi-pagi itu sekitar jam 4. Kan? Itu luar biasa. Nah, ketika Yesus berdoa di bukit Getsemani, ya, di Getsemani berdoa, tapi murid-muridnya justru tertidur. Nah, jangan sampai kita tertidur seperti murid-murid itu. Tapi setelah mereka dipersiapkan, diajarin berdoa, murid-murid itu menjadi orang yang tekun berdoa. Sehingga mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada worship leader atau silakan siapa yang pimpin dalam doa.